Halo semuanya guys, di video kali ini gue nggak mau nge-review suatu barang, cuma gue mau ngasih suatu insight sedikit aja nih buat kalian semua yang nantinya mungkin ada rencana gitu mau beli sebuah laptop gaming tapi budgetnya itu ketahan nih di angka tertentu contohnya gitu ya. Nah buat kalian penasaran gimana cara gue menentukan sebuah laptop gaming untuk di harga tertentu, mending kita langsung bumper aja dulu. Selamat datang di channel Saya Media, kembali lagi dengan gue yang bakal menemani kalian di video kali ini. Jadi langsung aja nih, oke? Nah, jadi mengapa gue buat sebuah video dengan tema seperti ini? Ya, sebenarnya ini adalah sebuah keresahan gue dengan kalian-kalian yang sering suka nanya nih di kolom komentar gitu ya. Gimana cara menentukan laptop? Apakah laptop ini worth it untuk di harga seperti ini? Dan apakah performanya bagus ataupun ya worth it atau enggak, ya pokoknya seperti itulah contohnya. Tenang, gue nggak menyalahkan kalian nanya seperti itu di kolom komentar gitu ya. Maka dari itu juga nih, makanya gue sengajain buat video ini spesial untuk kalian yang pengen nyari laptop nih, biar nggak pusing lagi nyari sebuah laptop idaman sesuai budget kalian. Ya sebenarnya pula gue kepikiran juga nih kenapa bikin video ini, ya biar kalian itu yang budgetnya pas-pasan masih punya keleluasaan buat milih laptopnya sendiri, nggak cuma stuck di budget 30 juta, kayaknya kemahalan. Mungkin kayak di 15, 17, sampai 20 juta gitu, bingungnya laptopnya yang pas itu kayak gimana gitu. Ya, seenggaknya nih, ya kalian bisa merasakan gimana para sultan pas lagi beli laptopnya. Oke, jadi langsung aja nih, di sini gue mau ngebahas laptopnya itu mungkin untuk di laptop gaming dulu aja kali ya. Kenapa nggak di general ataupun di creator edition? Ya ada penjelasannya, cuma untuk si jajaran gaming ini memang itu dia laptop yang memiliki SKU yang hampir komplit nih. Di semua lini brand itu pasti ada, makanya data-data si laptop gaming itu enak nih buat gue analisis. Tapi sayangnya untuk poin pertamanya ini gue sangat tidak menyarankan untuk kalian untuk tidak jadi fanboy dulu atau enggak milih brand tertentu dulu lah untuk di awalnya, karena menurut gue pemilihan brand di awal itu kayak kurang prioritas lah, soalnya nggak penting-penting amat karena si brandnya ini tugasnya itu cuman buat preferensi masing-masing aja gitu. Nah buat kalian juga yang lagi nonton video gue saat ini, gue mau kasih tahu nih, gue udah review beberapa laptop dengan spek yang sama tapi brandnya berbeda pun itu performanya mirip-mirip. Makanya nih sayang banget kalau misalkan kalian mendahulukan si brandnya dulu. Ada yang beda performanya itu yang lumayan, cuma di rata-rata itu ya nggak banyak lah, paling di atas 5-10% doang. Ya analoginya itu, lu punya duit nih, contohnya lu punya duit 1 juta rupiah dan terus temen lu itu punya duit lagi 5% di atas lu. Ya berarti ya cuma lebih 50 ribu doang gitu, dan lu punya 1 juta ditambah 50 ribu buat gua sendiri tuh kayak nggak ada dampak yang terlalu besar lah. Apalagi nih buat lu yang menggunakan laptopnya itu sebagai daily drivernya, nggak berat-berat amat nih, ya jadinya nanti percuma. Tapi kan ada nih bang, untuk si brand A udah punya software boosternya atau OC-nya gitu buat nambah performa laptopnya. Ya sejauh ini semua brand nih kayaknya udah pada punya software seperti itu, dan karakteristiknya pun menurut gua sama semua, yaitu buat menambahkan power performa dari laptop lu sendiri. Ya ada sih beberapa laptop yang masih belum mendapatkan software bawaannya, cuma dia itu masih bisa kok main COD Warzone bareng gua dengan smooth juga kok. Nah sebelum gue bergeser ke poin kedua, gue itu mau jelasin dulu nih tentang fungsi si software booster, overclock, ataupun penambah stamina laptop gaming kalian. Nah jadi si software ini berguna banget nih sebenarnya buat kalian nge-maintain performa laptopnya itu untuk digunakan di saat-saat tertentu. Ya buat gue pribadi sih softwarenya ini sangat bermanfaat buat ngatur settingan CPU-nya biar panasnya itu bisa dikondisikan. Ya intinya penting banget lah softwarenya, ya bukan sekedar gimmick aja menurut gua gitu. Apalagi seri-seri terbaru laptop gaming sekarang, ya nggak semuanya sih, juga udah ada sebuah one click button buat ganti performanya, maksudnya buat turn on si boosternya. Jadi lebih simpel lagi, kalau kalian mau pakai sekedar office aja ngetik-ngetik gitu ya tinggal matiin aja si boosternya. Kalau mau gaming tinggal nyalain aja si boosternya. Palingan konsekuensinya itu kalian akan merasakan CPU yang akan cukup hangat bahkan panas, serta kipasnya muter itu kayak jet pesawat mau terbang. Nah poin selanjutnya itu yaitu adalah poin kedua, yaitu gua saranin kalian tuh cek budgetnya dulu. Jadi di sini adalah step awal nih buat tentuin calon laptop lu nantinya. Tenang aja, mudah kok, nggak usah dipikirin dulu brandnya apa, yang penting budgetnya dulu, oke?
Contoh, lu punya budget di sini tuh 15 juta nih buat laptop lu. Nah, berarti dengan budget 15 juta ini, udah pasti kalian akan mendapatkan sebuah laptop dengan spek i7 9750H untuk CPU-nya, dengan GPU-nya itu pastinya di GTX 1650, Nvidia GTX 1650. Pasti deh, contohnya lagi nih, budget lu di 20 juta contohnya ya. Pasti kalian bakalan didominasi lagi dengan spek i7 9750H, tapi GPU-nya kali ini udah step up di GTX 1660 Ti. Kok kelihatannya kayak jadi gampang ya? Ya gampang-gampang pusing sih. Coba kalau misalkan budget kalian itu di antara keduanya yang tadi, ya di 18 sampai 19 juta contohnya. Pastinya tuh kalian bakal mendapatkan opsi dari keduanya juga, yaitu si 1650 sama si 1660 Ti kan. Nah, kalian juga bisa cek di sini, gue buatin range harganya dari spek i7 9750H dengan macam-macam GPU-nya. Kalian bisa cek di sini ada range harganya. Pasti sih gue yakin banget nih kalau kalian berada di posisi itu, kalian bakalan ambil si 1660 Ti daripada si 1650. Ya secara logika udah jelas banget gitu, udah pasti performa si 1660 Ti lebih dari 1650. Tapi tunggu dulu, kalian jangan sampai lupa nih untuk cek spek lainnya, yang mana kita bakalan masuk ke poin selanjutnya. Di poin yang saat ini sih sebenarnya memiliki tujuan yang simple. Kalian cuma tinggal kerucutin lagi aja nih dari poin yang sebelumnya, yaitu contohnya lagi nih, budget kalian itu contohnya 18 juta atau berapapun lah itu, ya intinya di budget kalian itu harusnya itu kalian bisa mendapatkan sebuah laptop gaming di budget kalian dengan semaksimal mungkin. Coba tebak nih, spek apa lagi yang perlu kalian cek? Betul, yaitu adalah RAM dengan storage-nya. Bagian ini sebenarnya tricky banget nih, kadang ada beberapa orang suka meleng sama spek yang satu ini, yang mana nanti akibatnya itu kalau misalkan kalian mendapatkan spek yang nggak sesuai, ya pastinya perlu di-upgrade lagi. Oke, kalau misalkan kalian punya budgetnya langsung, kalau enggak ya mau nggak mau perlu ditahan dulu kan. Buat gua, maksudnya itu pendapat pribadi gua nih ya, untuk spesifikasi laptop standar di tahun 2020 itu harusnya udah pakai RAM minimal di 8 GB, lalu untuk storage-nya itu either langsung lu pakai SSD yang minimal 512 GB atau lu pakai 256 GB SSD plus harus ada HDD-nya. Gua sangat tidak menyarankan kalau misalkan kalian menemukan sebuah laptop yang masih menggunakan storage sedikit dan harganya murah lalu kalian ambil, karena kan kalian ini membeli sebuah laptop gaming cuy. Storage SSD ya boleh, cuma kalau misalkan kapasitasnya cuma 256 GB, ya buat apa juga, isi 1-2 game AAA aja pasti udah mulai penuh tuh laptop. Bang, kan bisa upgrade storage-nya lagi? Ya pasti bisa. Jahat banget sih kalau misalnya si brandnya ini nggak nyediain slot tambahan untuk si storage-nya. Cuma kan baik lagi nih, gue pengen kalian beli sebuah laptop itu ya maksimalin dari budgetnya juga. Jangan nanggung-nanggung nanti bisa upgrade. Ya kalau misalnya urusan kayak gitu mah nanti aja dulu, kalau bisa mah dihilangin aja. Nah, storage sama memori udah nih, tapi nggak cuma itu aja nih sekarang. Laptop harga di mid belasan juta juga udah mulai tricky nih. Ada yang pure gaspol untuk gaming aja, ada juga yang sembari kalian bisa untuk produktif. Contohnya itu kita bisa cek dari spesifikasi monitornya. Display laptop dari brand-brand laptop gaming juga sudah mau usernya ataupun kalian itu nyaman dalam bermain game. Plus experience-nya pun yang didapat itu harus lebih imersif lagi. Maka dari itu display yang saat ini digencarkan sama brandnya ini harusnya sih sudah menggunakan panel IPS. Untuk panel ini memang sih menurut gue itu adalah panel terbaik untuk di segala kondisi. Cuma nggak sampai itu aja nih sekarang. Spek detailnya pun kalian perlu cekin lagi. Apakah memiliki akurasi warna yang sudah bagus atau malah memberikan refresh rate yang tinggi. Ada display IPS yang memiliki akurasi warna bagus sekaligus refresh rate yang tinggi juga. Contohnya dengan laptop yang gue saat ini pakai, ya kan harganya agak pricey ya. Cuma kalau misalnya kita yang budgetnya itu agak ngepres, ya pastinya kita perlu smart lagi nih untuk membeli sebuah laptop. Yaitu dengan cara sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Kalau kalian adalah seorang gamer yang suka main game e-sport, ya pastinya utamain dulu nih dengan display memiliki refresh rate tinggi. Sedangkan kalau kalian lebih suka ngedesain, ngedit foto, ngedit video, ya pastinya prioritasin dengan laptop yang memiliki display akurasi warna yang tinggi. Jadi ya balik lagi, saat ini tuh kalian lagi sedang perang nih. Bukan sama game, bukan sama spek, tapi sama nafsu kalian nih guys. Hati-hati meleng dikit-dikit bisa
Ya sebetulnya sih intinya ya di situ aja. Sisanya kan pasti pilihan laptop kalian tuh udah mengerucut banget nih. Nah, tinggal deh kalian bisa milih nentuin desain mau yang kayak gimana sama brand yang apa juga gitu. Brandnya apa juga gitu ya. Tenang aja, brandnya beda tapi speknya sama, bakalan performanya itu beda tipis aja guys. Dan jangan takut juga nih kalau misalkan brand yang kalian akan pilih memiliki reputasi yang buruk. Tenang aja, mereka itu sudah berusaha ngasih yang terbaik buat kalian. Cuma kalian perlu perhatikan juga nih hal penting untuk di jangka panjangnya. Apakah after sales dari brand itu bagus atau enggak after sales dari toko yang kalian beli itu mau nggak ngebantu klaim garansi? Ya apa enggak kalau misalkan di sekitar kalian itu ada service centernya atau enggak, dan ya seperti itulah pokoknya. Ya kalau misalkan kalian masih bingung ya feel free lah komen di bawah, kita diskusiin bareng. Oke, mungkin gue mau nge-recap semua pembahasan kita hari ini, yaitu how to choose gaming notebook while on budget, atau cara pilih laptop dengan dompet yang pas-pasan. Dan mungkin gue sambil kasih contoh juga kali ya. Pertama, jangan prioritasin gengsi. Contohnya kalian fanboy gitu, ya jangan dulu lah, utamakan racikan laptop dulu. Kedua, tentukan spek laptop kalian berdasarkan budget kalian. Contoh, di sini gue mau ambil budget di 19 juta. Kalian akan mendapatkan sebuah laptop dengan CPU i7 9750H dengan GPU 1650 atau GPU 1660 Ti. Ketiga, cek spek lainnya. Maksimalin budget kalian tentunya. Di sini contohnya gue ambil dengan laptop yang memiliki 1 TB HDD dan juga 256 SSD GB. 256 GB SSD dan juga displaynya sudah memiliki 144 Hz. Nah, itu deh. Gue bakalan mendapatkan laptop yang nantinya akan gue beli. Kalau misalnya masih ada beberapa pilihan laptopnya, pasti ya tinggal dari brandnya ataupun dari desainnya aja. Nah, di situ kalian bisa pilih deh mau yang kayak gimana tuh laptop kalian nanti. Nah, dari situ udah jelas banget nih laptop yang kalian mau itu kayak gimana nih. Terus apalagi ya? Oh iya, gue yakin dari kalian juga bakalan banyak yang komen nih tentang cara gue barusan. Gue tahu dari cara gue tadi tuh banyak banget nih celah-celah untuk kalian bahas di sini juga. Kayak gimana kalau misalkan tema laptopnya berbeda, kayak contohnya premium ataupun general ataupun desain, atau enggak kalau misalkan budget ya kenapa nggak pilih laptop yang memiliki CPU Ryzen aja. Nah, kita bahas nih satu persatu. Gimana kalau untuk kategori laptop lainnya? Ya pada dasarnya sistemnya akan sama aja sih. Kalian tinggal bandingin aja dari budget kalian yang mana nantinya akan menemukan laptop yang cocok dengan kalian. Dan buat kalian juga yang punya opsi lain kayak mau pilih laptop Ryzen, AMD Ryzen maksudnya, ataupun seri Intel lainnya pun ya tenang aja. Karena sistemnya pun pada dasarnya sama. Kalian akan menyesuaikan budget kalian dulu. Cuma sih gue udah dengar banyak info juga tentang seri CPU baru si Intel sama si AMD Mobile kali ini bakalan ngasih perbandingan performa yang cukup menarik nih buat kalian untuk pertimbangkan laptop baru nantinya. So, mending sabar atau gimana nih? Ya tergantung, kalau kalian penasaran ya mendingan sabar dulu aja. Tunggu lineup barunya itu pada keluar semua. Soalnya memang nih nggak cuma sekedar refresh laptop baru aja. Bakalan ada performa yang menarik untuk kita bahas. By the way, cara pilih laptop barusan itu gue sangat mengkhususkan untuk kalian itu yang mau beli laptop seri terbaru. Gue sendiri nggak menyarankan nih untuk beli laptop gaming seri lama dengan kondisi yang baru, karena gue cek harganya itu kayak cuma beda-beda dikit aja gitu. Jadinya ya mending beli baru aja sekalian. Bukan berarti gue nggak menyarankan kalian untuk beli seri lama juga ya. Ya kalau misalkan mau beli seri lama ya silakan. Cuma gue rasa mendingan ambil yang second dengan kondisi yang bagus aja. Lumayan kan, pastinya tuh harganya udah bakalan turun juga. Lagi pula kalau kalian nggak yakin beli laptop second bagus itu kayak gimana, temen gue si Rodi juga udah jelasin nih caranya di channelnya dia sendiri. So langsung aja guys, kalau kalian penasaran juga langsung cek channelnya. Gue udah taruh linknya di sini ya, di cardnya. Sama satu lagi sih, setiap pembelian laptop itu gue juga harus ingetin lagi beli di tempat yang direkomendasikan, kayak toko resmi ataupun auto riset dealer dari brand tertentu. Selain harganya harga resmi juga, pastinya after salesnya pun juga bakalan dijamin nih guys. Ya intinya be smart buyer aja. Oke, mungkin itu aja tips dari gue buat kalian yang lagi kebingungan nih buat beli laptop itu seperti apa. Komen aja di bawah kalau misalkan kalian mau ngasih tambah-tambahan yang perlu gue tambahkan ataupun gue perlu jawab. Feel free lah kita diskusi di kolom komentar bawah ini. Udah gitu aja, like videonya kalau kalian suka, subscribe terus channel ST Media dan klik tombol lonceng biar jadi notif squad ST Media. Dan terpenting juga share terus teman-teman kalian kalau teman kalian itu pengen membeli sebuah laptop dengan budget yang pas-pasan. Oke, udah gitu aja. Di sini ada gue Ali sebagai hostnya dan kameramennya ada Sinanda Jati. Sampai jumpa di video selanjutnya.